Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kosmos kekacauan utama. Itu adalah keadaan kosmos yang paling primitif. Saat ini, segudang keberadaan belum muncul, dan apa yang diwakilinya adalah kemungkinan tak terbatas. Tetapi untuk mengubahnya menjadi kosmos otentik adalah sesuatu yang sulit karena hukum operasi kosmos jauh lebih rumit. Kompleksitas ini tidak teratur, sebaliknya, itu terdiri dari entitas yang disempurnakan. Akibatnya, banyak dari keberadaan primal chaos yang berbakat mampu mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ke-9 namun mereka tidak dapat menembusnya. Kesulitan terobosan terlalu tinggi. Menurut sejarah, mereka yang menerobos ke alam dewa kosmos setidaknya memiliki kekuatan tingkat ke-8. Meskipun tidak ada pagoda bintang selama era dunia suci kuno yang primitif dan banyak ahli dari dunia suci kuno dan dunia ibu leluhur tidak mencoba pagoda bintang sebelumnya, kekuatan mereka dapat dibandingkan dan dinilai. Dan ditentukan bahwa mereka yang menerobos ke alam dewa kosmos setidaknya berada di puncak tingkat ke-8 dengan fondasi yang kuat. Honglonglong gelombang di dalam ruang kultivasi, pusaran energi dunia terbentuk. Pusaran ini mulai runtuh dengan sejumlah besar energi dunia yang melonjak ke titik ini. Energi tak berujung diserap ke dalam kosmos di dalam tubuh Sui Ying, menyebabkan kosmos di dalam dirinya tumbuh. Gangguan ini relatif besar, membuat orang lain di dalam Great Void Heaven Temple menebak apa yang terjadi. Dengan gangguan besar yang terjadi dan asal-usulnya di puncak Lingyun, apakah Penatua Dongbo menerobos ke alam primal chaos? Beberapa orang berkata, dia baru memasuki kultivasi tertutup selama 300 tahun. Bagaimana bisa begitu cepat? Teknik meraj yang ditampilkan oleh Penatua Dongbo juga menyerap energi dunia dalam jumlah besar, jadi mungkin saja dia berlatih tekniknya. Penatua Dongbo berada pada kekuatan tingkat ke-7. Bukankah normal baginya untuk mencapai alam primal chaos hanya dalam 300 tahun? Banyak yang berdiskusi. Meskipun Sui Ying berkultivasi secara tertutup tanpa terpengaruh oleh diskusi yang terjadi. Nenek moyang Tian Yu dan Primal Chaos Hall Master tidak membocorkan apa yang terjadi juga. Setelah periode yang lama, baru saat itulah pusaran energi dunia mereda. Primal Chaos Kosmos di tubuhnya telah tumbuh dan lengkap. Primal Chaos Kosmos juga disebut Kosmos Mini, Sui Ying bisa merasakan kosmos yang tercipta berubah dari asal meraj. Kosmos mini ini sebenarnya relatif luas. Pergerakan energi kekacauan utama di dalam menyebabkan naik turunnya banyak alam ilusi yang lebih lemah. Ini pada akhirnya adalah sebuah kosmos yang diubah menggunakan Dao of Mirage sebagai asalnya. Itu juga dikenal sebagai Mirage Miniatur Kosmos. Sekarang setelah fondasinya dibangun, saya harap saya bisa berhasil menumbuhkan miniatur kosmos ini, membentuk banyak sekali eksistensi dan mengubahnya menjadi kosmos, pikir Sui Ying. Dia kemudian mulai menambah jiwanya menggunakan hukum struktural dari meraj miniatur kosmos yang baru dipahami. Meskipun karena Sui Ying telah menerobos dalam budidaya kuno sebelum ini, manfaat yang dimilikinya untuk jiwanya minimal, sekitar 20 hingga 30%. Mengolah sistem lain seperti ini. Terobosan pertama paling membantu jiwanya. Kemajuan sistem lain hanya akan menambahkan bunga kebrokat, bantuan yang diberikan sistem lain pada pembudidaya akan menjadi semakin lemah. Sui Ying kemudian menenangkan dirinya dan terus memahami Dao of Mirage. Hua. Setelah menerobos, Sui Ying mulai memiliki banyak ide mengenai pengoperasian meraj miniatur kosmos. Dia pernah menciptakan bunga penghancur dan mengalami perasaan luar biasa, yang sempurna. Secara alami, Sui Ying berusaha mencapai perasaan itu dengan hukum meraj miniatur kosmosnya. Ini adalah perbedaan pada mereka yang mencapai level ke-7. Begitu kultivator mengalami perasaan ini, dia akan memiliki alasan yang lebih besar untuk mengejarnya lagi. Dengan arah dan target yang jelas, Dao of Mirage menjadi semakin dalam dan misterius. Setelah berkultivasi selama sekitar 5 juta tahun atau lebih, Sui Ying akhirnya berhasil mengolah transformasi ke-8 dari warisan Vermilion Nikmah. Ini mewakili kekuatan tingkat ke-7 dalam warisan Vermilion Nikmah. Itu bukan tugas yang sulit. Bahkan keberadaan Primal Chaos biasa dapat mencapai ini setelah berkultivasi selama beberapa waktu. Warisan naga kekaisaran, Bayun Palace Master telah mencapai kekuatan tingkat ke-7 juga. Tapi Master Istana Bayun tidak lagi mengalami perbaikan setelah sekian lama.
Adapun Sui Ying, dia hanya berkultivasi selama 5 juta tahun. Ini adalah periode yang sangat singkat. Seseorang dapat memperkirakan bahwa transformasi ke-9 dari warisan Vermilion Nigma tidak sulit untuk dicapai oleh Sui Ying. Ini semakin lambat. Semakin dalam, semakin sulit bagiku untuk memahami Dao of Mirage. Transformasi ke-9 dari warisan Vermilion Nigma kemungkinan akan membutuhkan saya untuk menghabiskan waktu lebih lama. Sui Ying menghabiskan total 10 juta tahun di Dao of Mirage saja. Dia akhirnya mengerti bahwa dia harus menghabiskan miliaran tahun untuk memahami transformasi ke-9. Tetapi jika ini dibocorkan, itu sudah cukup untuk menimbulkan kecemburuan dan kecemburuan dari banyak keberadaan primal chaos lainnya. Orang harus tahu bahwa leluhur iblis berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, mengandalkan 6 teknik inkarnasinya yang hebat untuk mencapai kekuatan tingkat ke-8. Orang bisa melihat betapa sulitnya itu. Namun demikian, Sui Ying tidak harus keluar dan membuat dirinya marah. Dia hanya perlu berkultivasi dan menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk menyimpulkannya tepat setelah memasuki kultivasi tertutup untuk pertama kalinya setelah menerobos untuk mencapai transformasi ke-9. Waktunya berlatih di Dao of Slaughter dulu. Sui Ying merasa bahwa peningkatan dalam Dao of Mirage menjadi lebih lambat. Karena itu, dia mulai berlatih di area lain yang menjadi spesialisasinya Dao of Slaughter. Selama proses pembuatan bunga penghancur, Sui Ying telah menggabungkan Dao of Mirage dan Dao of Slaughter. Dia telah mengalami perasaan kesempurnaan agung di Dao of Slaughter sebelumnya juga. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk budidaya Dao of Slaughter. Setelah berkultivasi selama setengah bulan, warisan naga kekaisaran mencapai transformasi ke-7. Setelah berkultivasi selama 36 juta tahun lagi, Sui Ying mencapai transformasi ke-8 dalam warisan naga kekaisaran. Bakat saya dalam Dao of Slaughter memang lebih lemah daripada Dao of Mirage. Sui Ying bisa membuat penilaian ini. Waktunya untuk memulai. Warisan Vermilion Nigma saat ini dan warisan Imperial Dragon keduanya berada pada transformasi ke-8. Sekarang saatnya bagi saya untuk membuat gaya kedua dari bunga penghancur. Mata Sui Ying dipenuhi dengan harapan yang tinggi. Bunga kehancuran. Sebagai pencipta, Sui Ying mengerti bahwa Dao of Slaughter dan Dao of Mirage yang melekat harus mencapai keseimbangan. Ini adalah premis untuk menciptakan teknik ini. Hasil dari di ruang kultivasi, banyak dunia ilusi mulai muncul. Tetapi setiap kali dunia mencoba menumbuhkan bunga penghancur, itu akan runtuh. Sui Ying saat ini menggunakan Dao of Mirage dan Dao of Slaughter yang lebih mendalam daripada ketika dia berada di alam Unity, dan dengan demikian, kesulitan untuk menciptakan kembali Destruction Flower telah berkurang. Alasannya adalah bahwa menciptakan bunga penghancur tingkat ke-7 di alam persatuan membutuhkan kesempurnaan agung mutlak yang mewakili puncak. Saat ini, itu berbeda. Dia masih bisa memperdalam pemahamannya tentang Dao of Mirage dan Dao of Slaughter dan masih jauh dari mencapai puncak. Jadi, setiap kali dia merasa bahwa bunga penghancur kekurangan sesuatu, Sui Ying selalu dapat meningkatkan pemahamannya tentang Dao of Mirage dan Dao of Slaughter untuk menutupi kelemahan ini. Hasilnya, setelah hanya 38 juta tahun kemudian, kuncup bunga hitam melayang di dalam ruang budidaya. Sui Ying memancarkan ekspresi bahagia saat dia mengamati bunga ini. Kuncup bunga hitam ini memiliki total 6 daun hitam, dan 6 kelopak hitam juga. Strukturnya jauh lebih rumit. Mekar, Sui Ying tersenyum. Kuncup bunga hitam mekar, membentuk 6 kelopak. 6 kelopak hitam dan daun hitam langsung hancur terpisah untuk membentuk 6 aliran udara hitam yang saling bersilangan. Seluruh bagian dalam menjadi gelap gulita, dan semuanya dimusnahkan. Langkah ini menjadi jauh lebih kuat. Itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang diberikan oleh 7 bunga penghancur yang ditumpuk satu sama lain. Sui Ying membuat penilaiannya, mungkin itu pada kekuatan tingkat ke-8, ini hanya dugaan. Sui Ying bagaimanapun juga tidak pergi ke pagoda bintang untuk menegaskannya. 3 dunia ilusi di sekitarnya masing-masing membentuk bunga hitam 6 kelopak. Sebanyak 3 bunga terbentuk. Bebannya pada energi hatiku terlalu besar. Saya hanya bisa melepaskan 3 bunga sekaligus. Sui Ying berpikir, jika saya tidak berlatih dalam warisan Vermilion Nigma, saya seharusnya hanya bisa membentuk 1 bunga. Warisan Vermilion Nigma telah memperkuat jiwanya menjadi 3 atau 4 kali lebih kuat dari keberadaan Primal Chaos di level yang sama.
Meskipun secara signifikan memperkuat jiwanya di alam Unity, tetapi karena jiwanya berada di level Unity yang membuat efeknya begitu jelas. Jika raksasa Primal Chaos berlatih dalam warisan Vermilion Nigma, dengan seberapa kuat jiwanya, bantuan dari transformasi ke-6 warisan Vermilion Nigma kemungkinan akan kurang dari 2 kali lipat. Dengan demikian, penguatan jiwa Sui Ying tidak begitu terlihat saat dia mencapai alam Primal Chaos. Tapi 3-4 kali. Cukup menakutkan. Waktu berlalu. Sudah 190 juta tahun sejak Sui Ying memasuki kultivasi tertutup. Sui Ying, aku keluar. Sebuah pesan datang. Sui Ying yang saat ini sedang berkultivasi membuka matanya dengan sangat gembira dan gembira. Roh harta karun komunikasinya telah lama menerima perintah untuk tidak mengganggunya kecuali sesuatu yang besar terjadi. Tapi pesan dari istrinya Jing Qiyu tidak diblokir. Jing Qiyu keluar, Sui Ying penuh dengan kegembiraan. Hua! Dengan pikiran, ruang di sampingnya terkoyak. Sui Ying mengambil langkah sebelum tiba di kosmos kampung halaman yang jauh. Tuan, ada makhluk hidup yang tiba-tiba meninggalkan kuil surga Void besar. Sebuah suara yang dalam terdengar di dalam halaman. Nenek moyang Tian Yu yang sepertinya sedang tidur tiba-tiba membuka matanya. Dia mengungkapkan tatapan tenang, apakah ada alasan khusus mengapa Anda menginformasikan hal ini kepada saya? Ya, saya tidak dapat melihat cara dia meninggalkan tempat itu. Saya hanya bisa memastikan bahwa hanya ada satu makhluk yang pergi dari wilayah yang saya awasi. Suara dalam roh harta karun itu berlanjut. Ekspresi nenek moyang Tian Yu berubah serius. Roh harta karun ini adalah roh harta karun pelindung paling rahasia dan tersembunyi di kuil surga Void besar. Itu telah disempurnakan oleh upaya kolektif dari Tuan Kota Luo dan penyihir leluhur. Dengan susunan pelindung ini, kuil surga Void besar dianggap dibentengi dan kebal terhadap serangan. Susunan pelindung ini mungkin tidak dapat mencegah orang lain melakukan teleportasi jarak jauh, yang misterius, meskipun ia mampu mengawasi semua makhluk di dalamnya. Setiap orang luar akan segera ditemukan. WHO, nenek moyang Tian Yu bertanya. Jika Inquisitive Sky Hall Master yang memindahkan seseorang, roh harta karun tidak akan memberitahunya. Dongbo Sui Ying, kata roh harta karun. Dongbo Sui Ying, nenek moyang Tian Yu tercengang. Setelah itu, dia bertanya, apakah dia yang pergi sendiri, atau dia meminta ahli lain untuk membawanya pergi? Dialah yang pergi sendiri, kata roh harta karun. Nenek moyang Tian Yu terkejut. Dia pergi sendiri? Teleportasi jarak jauh adalah sesuatu yang sangat misterius. Orang-orang dari garis keturunan Voidwalker yang berspesialisasi dalam mengendalikan kekosongan dapat mencapai ini setelah mencapai alam Dewa Kosmos. Orang-orang dari garis keturunan Myriad World Tavern Master juga bisa melakukannya. Tetapi hanya ada sedikit orang yang bisa mencapai ini. Selanjutnya, pembudidaya yang lain dan paling sering terlihat yang bisa melakukan ini bergantung pada kultivasi kuno. Ada segala macam keterampilan bawaan yang dimiliki para pembudidaya kuno, dan salah satunya termasuk teleportasi jarak jauh. Dia meninggalkan dirinya sendiri, dia bisa berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Nenek moyang Tian Yu tidak berani mempercayainya. Teleportasi jarak sangat jauh adalah sesuatu yang penting. Mayoritas Dewa Kosmos tidak bisa melakukannya. Akibatnya, sebagian besar akan menemukan seseorang yang berspesialisasi dalam melakukannya di dalam organisasi mereka untuk membantu mereka. Kalau tidak, mereka hanya bisa meminta raksasa Primal Chaos yang berspesialisasi dalam melakukannya untuk bergabung dengan organisasi mereka. Seperti kuil surga kekosongan besar, mereka memiliki guru balai langit yang ingin tahu yang berspesialisasi dalam melakukan ini. Begitulah cara para ahli di dalam kuil surga kekosongan besar dapat dengan mudah melanjutkan ke berbagai tempat dan bahkan mencapai batas kehampaan dengan cepat. Tanpa dia, seluruh kuil surga Void besar akan ditipu. Bukankah silsilah budidaya kuno Dongbo Sui Ying adalah warisan Vermilion Nigma dan warisan Imperial Dragon? Kecuali itu adalah beberapa keterampilan bawaan atau bakatnya dalam kehampaan, dia adalah seorang Voidwalker jadi itu mungkin benar-benar terkait dengan bakatnya dalam sesuatu yang berhubungan dengan kekosongan. Nenek moyang Tian Yu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan seringai. Laut kabut hitam, di dalam kediaman Raja Dongbo. Ruang terdistorsi. Sui Ying berjalan keluar dari sana. Dia menyapu pandangannya ke seberang tempat itu dan bisa melihat gadis berjubah biru tua berdiri di samping danau.
Dengan kekuatannya, Sui Ying dapat dengan mudah melihat bahwa istrinya telah mencapai alam penguasa dewa sejati. Ini juga diharapkan karena dia telah memberikan kitab suci yang sangat baik dan menyediakan sumber daya budidaya yang cukup yang hanya dapat diberikan oleh keberadaan Primal Chaos yang lebih lemah setelah mereka menjual semua barang-barang mereka. Tetapi semua sumber daya hanya digunakan untuk mempromosikan seseorang ke alam penguasa dewa sejati. Jika ini bocor, banyak yang akan merasa itu sia-sia. Jing Qiyu merasakan riaknya. Dia berbalik dan menunjukkan ekspresi gembira. Sui Ying. Jing Qiyu. Sui Ying pergi sambil tersenyum, tidak buruk. Anda telah mencapai ranah penguasa. Petik 2. Saya praktis berada pada kondisi kultivasi terbaik sepanjang waktu, dan telah berkultivasi selama 200 juta tahun penuh. Sekarang, saya tidak merasa bahwa menjadi penguasa adalah sesuatu yang hebat lagi. Jing Qiyu mau tidak mau bertanya, oh benar, Sui Ying, kamu seharusnya bisa memberitahuku harta macam apa yang begitu mistis, oke? Pada saat ini, Jing Qiyu tidak menemukan bahwa suaminya telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Ketika Sui Ying mempertahankan auranya, Jing Qiyu tidak bisa merasakannya sama sekali. Ini adalah inti delima awan Scarlet. Sui Ying tidak menyembunyikannya dari Jing Qiyu. Sebagai gantinya, dia mulai menggambarkan item ini serta aula istana yang disempurnakan khusus untuk kultivasi ke Jing Qiyu. Jing Qiyu melebarkan matanya. Dia tergagap, ini, itu bisa digunakan untuk membeli keberadaan yang sebanding dengan anjing dewa hitam? Anjing hitam liar. Saat itu ketika ia mengungkapkan kekuatannya, Jing Qiyu mengetahuinya. Setelah mendengar dari Sui Ying, dia tahu bahwa ini adalah boneka alam Primal Chaos yang harganya lebih mahal daripada membuat kosmos. Itu berada di level ranah Primal Chaos terendah. Dengan susunan di tempat awal yang menambahnya, itu menjadi sedikit lebih kuat. Kata Sui Ying. Alam Primal Chaos, Jing Qiyu tetap tercengang. Dia bisa menebak bahwa harta yang dia gunakan itu mistis, tetapi harganya sangat besar sehingga membuatnya heran. Dia melanjutkan dengan mengatakan, Sui Ying, dengan betapa berharganya itu, tentu sulit bagimu untuk mendapatkannya di alam Unity kan? Sui Ying terkekeh, aku sudah mencapai alam Primal Chaos. Jing Qiyu menatap suaminya dengan heran. Haha, Sui Ying tertawa. Jing Qiyu tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia hanya memeluk suaminya. Dalam hatinya, dia mengerti bahwa suaminya telah mencapai alam Primal Chaos sekarang, tetapi berada di alam persatuan di masa lalu. Dia seharusnya menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya demi mencari harta karun yang hanya bisa didapatkan oleh keberadaan Primal Chaos biasa setelah menjual semua barang-barang mereka. Semuanya berharga. Sui Ying merasakan kehangatan dan ketenangan di hatinya. Saat itu ketika dia meninggalkan kosmos kampung halamannya, dia hanya berada di penguasa dewa sejati, dan Sui Ying menghabiskannya dengan berkeliaran di kehampaan kekacauan utama. Meskipun dia menghadapi banyak bahaya, keberuntungannya bagus. Setelah Jing Qiyu meninggalkan kultivasi tertutupnya, dan Sui Ying telah melangkah ke alam Primal Chaos, dia mengerti bahwa kuil surga kekosongan besar seharusnya mungkin menemukannya mengambil inisiatif untuk memanfaatkan teleportasi jarak sangat jauh langsung dari dalam istana. Tapi ini karena dia berinisiatif untuk mengungkapkannya. Mencapai alam Primal Chaos, dia tidak perlu lagi menyembunyikannya dari dunia. Ada beberapa raksasa Primal Chaos di kekosongan Primal Chaos dan 5 dunia suci besar yang berspesialisasi dalam teleportasi jarak sangat jauh. Guru dan Primal Master, kalian berdua berada di level Void God. Berkultivasi di dalam kosmos hanya dengan mengandalkan buku-buku itu tidak begitu membantu. Bagaimana kalau saya membawa Anda semua ke kuil surga Void besar? Sui Ying bertanya kepada Kaisar Dewa Pertumpahan Darah dan Guru Primal. Sebelumnya, dia tidak melakukannya karena dia ingin menyembunyikan kemampuan teleportasi jarak jauhnya. Tentu saja, mata Kaisar Dewa Pertumpahan Darah memancarkan cahaya. Ya, Primal Master juga dipenuhi dengan harapan. Keduanya sudah lama tertarik pada tanah suci untuk hukum dan garis keturunan misteri yang mendalam, kuil surga Void besar. Pergi. Sui Ying meninggalkan inkarnasi di kampung halamannya. Dia kemudian menggunakan tubuh aslinya untuk membawa Kaisar Dewa Pertumpahan Darah dan Guru Primal ke kuil surga Void besar. Kuil surga Void besar sangat penting bagi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah dan Guru Primal juga. Karena Sword Master yang berasal dari kosmos ini terlalu menantang surga.
Sui Ying juga cukup mempesona. Karena itu, mereka sangat mementingkan Dewa Kaisar Pertumpahan Darah dan Primal Master dan layak untuk dirawat. Ketika Kaisar Dewa Pertumpahan Darah sampai di sana, dia benar-benar membenamkan dirinya dalam membaca buku. Ada beberapa buku tentang garis keturunan kultivasi Hex. Kosmos Kampung Halaman. Ruang belajar. Sui Ying berjubah hitam duduk di depan meja belajarnya. Dia mulai menulis banyak buku yang secara langsung menargetkan alam Void God. Dengan wilayahnya, cukup mudah baginya untuk menulis buku-buku fundamental ini, meskipun dia hanya berspesialisasi dalam beberapa aspek, jadi buku-buku itu relatif kurang. Sui Ying. Jing Qiyu berjalan mendekat. Jing Qiyu. Sui Ying meletakkan pena di tangannya. Sebelumnya, kamu mempublikasikan fakta bahwa mereka yang mencapai level Void God akan dikirim ke Great Void Heaven Temple. Kecuali jika Anda benar-benar berencana untuk hanya mengirim Yuer, King Yao dan murid-murid Anda begitu mereka menjadi dewa kekosongan juga? Jing Qiyu bertanya. Sui Ying mengangguk, sebenarnya, tidak begitu aman di tanah suci di dalam kehampaan kekacauan utama dan 5 dunia suci yang agung. Dia tidak bisa tidak memikirkan gurunya Guqi. Itu adalah dewa kosmos yang dilindungi dengan bantuan penyihir leluhur. Guru suci tidak mengindahkan harga dan bisa membunuh gurunya. Dan menurut pemahamannya, guru suci telah melakukan ini untuk melampiaskan amarahnya. Jelas, dia tidak lagi memiliki kesabaran, dan mungkin memicu perang kapan saja. Saat perang dimulai, adalah hal biasa bagi dunia suci untuk hancur dan dewa kosmos jatuh. Akibatnya, Sui Ying tidak terburu-buru untuk mengirim juniornya. Selain itu, ada lebih sedikit buku dan pelatihan di kosmos kampung halaman. Ada lebih sedikit persaingan di level yang sama dengan mereka. Sui Ying terkekeh. Meskipun lingkungan kultivasi di sini lebih buruk daripada di dalam tanah suci, itu malah merupakan kesempatan bagi mereka untuk meredam diri. Menahan diri di lingkungan yang lebih buruk mungkin dapat meningkatkan potensi masa depan seseorang. Secara alami, ada kemungkinan lain, menahan diri terlalu lama dapat menyebabkan seseorang kehilangan tekad kuatnya untuk memperbaiki diri. Banyak dewa sejati yang telah dilampaui berada dalam kosmos kampung halaman, mereka kehilangan kepercayaan diri. Bahkan jika mereka tahu tentang kuil surga Void besar, sulit bagi mereka untuk sepenuhnya mengubah sikap mereka. Tapi Sui Ying masih akan membimbing anak-anak dan murid-muridnya, membiarkan mereka mengerti bahwa jauh lebih baik untuk berkultivasi di dalam kuil surga kekosongan besar untuk mempertahankan semangat juang mereka. Biarkan mereka berkultivasi dengan benar di dalam kosmos kampung halaman. Begitu zaman kosmos ini akan segera berakhir, saya akan mengirim mereka semua pergi. Kata Sui Ying. Kami akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Jing Qiyu juga setuju setelah mendengar rencana Sui Ying. Saat ini, sebagai keberadaan Primal Chaos, inkarnasi Sui Ying berjubah hitam, secara alami dapat tinggal untuk waktu yang lama di kosmos kampung halaman. Tubuh aslinya tetap berada di dalam kultivasi kuil surga Void besar. Dia kadang-kadang keluar dari kultivasi tertutup untuk bertemu dengan gurunya Kaisar Dewa Pertumpahan Darah dan Guru Primal. Dia juga akan memberikan beberapa petunjuk kepada muridnya Xing Huo Sun Yi. Kaisar Dewa Pertumpahan Darah telah membolak-balik sejumlah besar buku setelah memasuki kuil surga Void besar di dalam aula Istana Gajah Segudang. Setelah 300 juta tahun, ia melangkah ke alam persatuan, langsung mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ketiga. Namun demikian, setelah 10 miliar tahun, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah tetap berada di puncak kekuatan pagoda bintang tingkat keempat. Dia masih kekurangan untaian dari kekuatan tingkat kelima. Itu terutama karena dia mengolah garis keturunan kultivasi Hex, dan lebih berbakat di dalamnya daripada hukum dan sistem misteri yang mendalam. Setelah batas waktu 10 miliar tahun habis, dia tidak bisa lagi tinggal di dalam kuil surga kekosongan besar. Dia harus meninggalkan kuil surga Void besar dan mengambil tanggung jawab sebagai penatua aula luar. Adapun Guru Primal, dia tetap di alam kelahiran asal. Meskipun dalam 10 miliar tahun ini, Pang Yi, Monarch Green, dan Purgatory Monarch, telah melangkah ke alam Void God satu demi satu dan dikirim oleh Sui Ying, semuanya untuk sementara terjebak di Origin. Alam kelahiran, sangat sulit untuk menerobos dalam hukum dan garis keturunan misteri yang mendalam. Kaisar Dewa Pertumpahan Darah berdiri di udara. Dia menatap kuil surga kekosongan besar, dan juga kediaman Gua Sui Ying. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Menjadi seorang guru, dia memiliki harga diri.
Jelas, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah mengisi tanpa rekonsiliasi karena tidak melangkah ke kekuatan pagoda bintang tingkat kelima dalam 10 miliar tahun. Saya akan kembali. Kaisar Dewa Pertumpahan Darah berbalik dan meninggalkan Istana Dewa Kekacauan Primal. Dia dikirim untuk ditempatkan di salah satu kota kekacauan utama. Kosmos kekacauan utama. Itu adalah keadaan kosmos yang paling primitif. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.